Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mira Rahmawati dari kelas PBIA bersama dengan kelompok saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Theories of Learning and Education Psychology. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya. Nah, langsung saja kami akan membahas materi tentang perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat yang akan datang. Mari kita simak penjelasannya. Perkiraan masyarakat di masa depan. Pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Melalui upaya pendidikan, kebudayaan dapat diwariskan dan dipelihara oleh setiap generasi bangsa. Kebudayaan tersebut dapat berwujud ideal, kelakuan, dan fisik. Adapun unsur-unsur universal dari kebudayaan, diantaranya sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, serta sistem teknologi dan peralatan. 1. Kecenderungan globalisasi. Beberapa kecenderungan globalisasi antara lain: A. Bidang iptek yang mengalami perkembangan yang semakin dipercepat. B. Bidang ekonomi yang mengarah ke ekonomi regional dan atau ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara. C. Bidang lingkungan hidup telah menjadi bahan pembicaraan dalam berbagai pertemuan internasional. D. Bidang pendidikan dalam kaitannya dengan identitas bangsa termasuk budaya nasional dan budaya-budaya Nusantara. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Segi positif dari globalisasi perkembangan iptek yaitu memudahkan untuk mengikuti perkembangan iptek yang terjadi di dunia, menguasai dan menerapkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Segi negatif akan timbul apabila kondisi sosial budaya belum siap menerima limpahan itu. Percepatan perkembangan iptek tersebut terkait dengan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan iptek yakni A. Penelitian dasar atau basic research. B. Penelitian terapan atau applied research. C. Pengembangan teknologi atau technological development. D. Penerapan teknologi. Hingga perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Proses komunikasi meliputi beberapa unsur dasar, yaitu A. Sumber pesan, B. Penyandian atau encoding, C. Transmisi atau pengiriman pesan, D. Saluran, E. Pembuka sandian atau decoding, F. Reaksi internal penerima sesuai pemahaman pesan yang diterimanya, dan G. Gangguan atau hambatan atau noise yang dapat terjadi pada semua unsur dasar lainnya. 4. Peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Profesionalisasi merupakan proses pemantapan profesi sehingga memperoleh status yang melembaga sebagai profesional. Di dalamnya akan terkait dengan permasalahan akreditasi, sertifikasi, dan izin praktek. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Masyarakat masa depan yaitu masyarakat yang memiliki ciri globalisasi kemajuan iptek dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat. Dan pendidikan wajib untuk mempersiapkan generasi baru yang mampu menghadapi kemajuan zaman di masa yang akan datang, karena manusia masa depan harus dihasilkan oleh pendidikan. Dengan kata lain, keberhasilan antisipasi terhadap masa depan ditentukan oleh kualitas manusia yang dihasilkan oleh pendidikan. Kajian berikut didasarkan pada perkiraan manusia masa depan antara lain: 1. Tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Tantangan yang akan dihadapi manusia masa depan antara lain: kemampuan memanfaatkan peluang globalisasi, kemampuan mengikuti kemajuan iptek, dan kemampuan menyaring informasi yang makin padat dan cepat.
Tuntutan manusia Indonesia masa depan juga meliputi kemampuan dasar yang diarahkan kepada pembekalan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan masa depan, yaitu ketanggapan tentang masalah sosial, politik, dan lain-lain, kreativitas dalam menemukan alternatif pemecahan, dan etos kerja yang tinggi. 2. Upaya mengantisipasi masa depan. Dalam hal ini, pendidikan sangat berperan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia. A. Perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap memegang peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Dalam sikap dapat dibedakan menjadi 3 aspek, yaitu 1. Aspek kognitif, 2. Aspek afektif, dan yang terakhir aspek konaktif. Pengembangan kebudayaan. Tiap individu diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan baik dalam menghadapi berbagai pengaruh kebudayaan dari dalam maupun dari luar. Pendidikan merupakan faktor yang menentukan dalam membangun dan memperkuat ketahanan budaya. Pengembangan sarana pendidikan. Pengembangan sarana pendidikan sangat penting karena untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan tantangannya. Dalam menyongsong era globalisasi, beberapa hal khusus memerlukan perhatian di bidang pendidikan, yaitu 1. Pendidikan untuk pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. 2. Pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen. 3. Pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, kesehatan. 4. Pendidikan untuk pengembangan sistem nilai. Dan yang terakhir, pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan pelatihan. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.